sana ada sumber mata air belerang yang berundak-undak bagaikan kapas, ya sungguh luar biasa indah. Biasanya orang kalau mengadakan satu perjalanan wisata ke Turki, nah Pamukkale adalah tempat yang tidak dilewatkan, sebab itu masuk dalam satu destinasi wisata yang begitu mengagumkan. Mereka itu berpakaian bukan untuk menjaga kesopanan, ya. Mereka pakai pakaian yang mahal, tetapi ternyata hidup yang vulgar di tengah-tengah dunia perdagangan. Justru itu yang ya, dipertunjukkan. yang dipertontonkan. Engkau itu memalukan di hadapanku. Engkau harus beli pakaian putih daripadaku yang akan menyelubungi hal-hal yang memalukan dalam hidupmu. Ya. Jadi jangan-jangan di Laodikia itu terjadi pergaulan bebas. Business as usual, begitu. Yang penting ya sudah, kita oke-oke saja, ya sudah, berjalan dengan biasa saja, pendeta. Jadi kalau kita hidup misalkan dalam sistem yang tidak adil, kita masuk ke sana mau nggak mau kita mesti melakukan ketidakadilan yang sama, sebab sistemnya begitu kuat. Ya. Kalau masuk ke dalamnya, kita akan mengalami sebuah krisis iman. Sahabat EKB, Sobat Ngulik dimanapun berada, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama dengan saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai sarana, sebagai media bagi kita membaca kitab suci dan mengulik setiap teks yang akan kita baca, lalu kemudian melihat pesan-pesan luhur apa yang ada dalam setiap teks yang kita ulik, dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Ini lanjutan dari beberapa episode sebelumnya. Kita mulai dengan mengulik Wahyu pasal 1 dan sekarang Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 dengan judul Hidup yang Kehilangan Panggilannya. Dan yang akan mengulik teks ini yaitu Bapak Pendeta Suta Prawira. Saya mau memberi salam jumpa kembali Bapak Pendeta Suta. Salam jumpa rekan Pendeta Santiani Manurung, dan juga salam jumpa para pemirsa Ngulik Alkitab dimanapun Anda berada. Ya, Bapak Pendeta Suta akan mengulik ini Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Bapak Pendeta Suta Prawira melayani sebagai pendeta GKI Gunung Sahari, Jakarta. Baik, kita akan mulai ya Pak. Ya. Kita akan awali dalam doa. Silakan Bapak Pendeta memimpin kita dalam doa. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, sumber kehidupan, yang anugerahkan begitu banyak berkat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa apabila Engkau boleh menyapa kami kembali melalui firman yang diperdengarkan. Biarlah kami beroleh ketajaman untuk memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, dan terlebih dari itu kami diberikan kemampuan untuk memberlakukannya dalam hidup kami sehari lepas sehari. Pimpin sertai hamba-Mu yang hendak bercakap-cakap di sekitar firman Tuhan ya Bapa, agar apa yang dipercakapkannya berkenan di hadapan-Mu dan mendatangkan berkat bagi hidup iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya membaca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Perikop ini diberi judul Kepada Jemaat di Laodikia. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya
dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Aku menasihatkan kau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, juga minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama aku. Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baik Bapak Pendeta, ini Wahyu 3 ayat 14-22, surat yang ketujuh ini kepada jemaat di Laodikia. Bapak Pendeta, saya mau mulai dengan ini ada istilah yang menarik tentang suam-suam kuku, firman dari Amin, dan pasti beberapa yang lainnya. Jadi saya mau mulai dengan, karena ini kepada jemaat di Laodikia, bolehkah Bapak Pendeta memberikan gambaran kota Laodikia pada zaman itu, dan lalu kemudian nanti dari situ kita akan melihat teks-teks lainnya dan apa hal yang ingin memang disampaikan oleh Tuhan secara khusus kepada jemaat tersebut. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang kota Laodikia, kota ini sebenarnya diapit oleh dua dataran tinggi. Yang di sebelah timur ada Kolose, di sebelah utara ada Hierapolis, ya, atau kalau dalam istilah populer sekarang itu Pamukkale, ya. Kalau kita klik di googling, klik Pamukkale, kita akan menemukan pemandangan yang indah, ya. Itu objek wisata yang luar biasa, ya. Di sana ada sumber mata air belerang yang berundak-undak bagaikan kapas, ya, sungguh luar biasa indah. Biasanya orang kalau mengadakan satu perjalanan wisata ke Turki, nah Pamukkale adalah tempat yang tidak dilewatkan, sebab itu masuk dalam satu destinasi wisata yang begitu mengagumkan. Nah, Laodikia itu diapit oleh dua dataran tinggi yang karakteristiknya berbeda. Jadi karakteristiknya berbeda sebab sebagaimana tadi saya katakan, Hierapolis atau Pamukkale adalah dataran tinggi di mana di sana ada mata air panas, mata air belerang. Sementara Kolose adalah dataran tinggi, kota pegunungan, di mana mereka itu mengalirkan mata air yang murni, yang sejuk. Jadi yang satu adalah sumber air minum, yang satu lagi adalah sumber dari obat-obatan. Nah, oleh karena itu di Hierapolis, di Pamukkale ada banyak tabib-tabib yang melakukan penyembuhan, ya. Ada dikembangkan ilmu, kalau sekarang kita sebut kedokteran, ya, ilmu ketabiban, ya. Lalu kemudian mereka menggunakan air belerang dan juga unsur-unsur kimia yang ada dihasilkan oleh Hierapolis, Pamukkale. Ya. Jadi air yang dihasilkan dari Pamukkale adalah air yang berkhasiat untuk pengobatan. Sementara air yang mengalir dari kota Kolose adalah air minum, air yang segar, air yang baik untuk dikonsumsi. Nah, dua mata air yang berbeda itu mengalir tentu ke tempat yang lebih rendah. Nah, Laodikia tempatnya lebih rendah dari dua dataran tadi. Dan di Laodikia itu ada sungai
Likos, ya, sungai yang sebenarnya menampung 2 sumber mata air, ya. Dan kita bisa bayangkan kalau sungai ini menampung 2 mata air, tentu air sungai yang ada di sana adalah air sungai yang tidak layak untuk dikonsumsi. Ya. Sebab dia mengandung belerang. Ya. Tetapi air yang ada di sungai Likos itu juga adalah air yang tidak layak digunakan untuk pengobatan. Sebab khasiat belerangnya sudah banyak menurun, ya. Jadi kata suam-suam di dalam pembacaan Alkitab kita, ya, dalam bahasa aslinya itu dengan kata kilaros, ya, bukan hanya menunjuk pada satu keadaan, ya, satu situasi, geografis mereka, situasi di mana biasanya kan kalau ditafsirkan, ini keadaan hidup yang tanpa semangat, ya. Walaupun kata hilaros kalau diartikan mengandung istilah itu, ya, tidak bersemangat, tidak bergairah, atau satu keadaan di mana seseorang itu sepertinya mati suri, ya, hidup enggak, mati pun enggak, begitu kan? Dia ada tetapi kehidupannya. Nah, sering kita menerjemahkan atau memahami ini berkaitan dengan emosi. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen tidak bersemangat, kalau memuji Tuhan itu ya biasa-biasa saja, begitu ya. Kita sebut kita jemaat yang suam-suam. Kalau kita melayani juga ya seadanya, ya, itu juga kita sebut pelayanan yang suam-suam. Ya, tidak salah memang, tetapi kalau kita melihat konteks tadi latar belakang bahwa suam-suam itu adalah hasil dari percampuran 2 mata air, dan ketika terjadi percampuran 2 mata air itu kehilangan fungsinya. Nah, maka sebenarnya kita mesti memahami kata suam-suam tadi tidak hanya sekedar berkaitan dengan gairah, gelora atau semangat kita di dalam pelayanan, dalam aktivitas kita, tetapi mau menunjukkan satu keadaan, ya. Jadi suam-suam itu satu keadaan di mana 2 mata air yang punya keunggulan masing-masing itu setelah dicampur dan bercampur malah nggak jadi. Jadi ya tidak bisa diminum, bau, butek, begitu kan. Oleh karena itu pada aliran-aliran tertentu sungai Likos menjadi sungai yang keruh, yang butek, yang putih, begitu, yang airnya tidak layak dikonsumsi. Tetapi juga airnya kalau dikatakan dia mengandung belerang, kadar belerangnya sudah turun sedemikian rupa karena percampuran itu. Dan oleh karena itu ia kehilangan fungsinya. Nah, bagian ini konteks 2 kota yang mengapit, lalu kemudian percampuran air murni dengan air belerang, itu yang mau disampaikan, diperingatkan kepada jemaat di kota Laodikia. Menarik ya. Jadi konteks kota ini secara geografis ya, justru itu dipakai secara khusus oleh Tuhan untuk menggambarkan kehidupan jemaat di sana. Bukan, jadi kalau atas suam-suam kuku ini bukan soal letupan emosi, perasaan ya, tapi jauh lebih dalam dari itu yang mau disampaikan. Ini ada dari satu mata air yang fungsinya hebat, tapi mengapa begitu mengalir ke tempat ini justru malah kehilangan fungsinya. Dipakai sebagai minum nggak bisa. Betul. Dipakai berfungsi untuk sebagai obat juga tidak bisa. Betul, ya. Padahal ini dari 2 mata air yang sama-sama berkualitas. Betul. Tapi begitu ketemu justru tidak menghasilkan yang berguna begitu, yang bermanfaat. Jadi yang mau dikatakan ini jauh lebih dalam. Ini menarik ya Pak Pendeta. Apa maknanya nanti kita akan ulas itu, kita akan ulik itu di segmen selanjutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik, hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak, apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka
sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi panggung nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Sahabat YKB, Sobat Ngulik semua, kita jumpa dalam program Ngulik Alkitab dan senang masih bersama dengan kami di program Ngulik Alkitab ini. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 dengan judul Hidup yang Kehilangan Panggilannya bersama dengan Bapak Pendeta Suta Prawira. Baik Pak Pendeta Suta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Pak Pendeta, apa yang ingin disampaikan kepada jemaat di Laodikia ini sehubungan dengan teguran ya, khususnya di ayat 15, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Engkau tidak dingin dan tidak panas, engkau suam-suam kuku. Aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Kondisi jemaat ini kondisi yang seperti apa, Pak Pendeta? Ya, jadi tadi kita melihat latar belakang yang mesti kita ketahui mengapa istilah suam-suam itu muncul bagian ini. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa Laodikia itu sebuah kota perlintasan. Jadi kalau dari Eropa menuju Asia, dia akan melewati daerah Turki dan ini termasuk kota lintasan yang ramai. Ya. Jadi sebagai kota lintasan di mana perdagangan itu berkembang luar biasa, apalagi Laodikia itu adalah sebuah kota penghasil wool yang begitu mahal, ada wool warna ungu, wool warna hitam, ya, itu begitu terkenal. Kota ini juga adalah pusat keuangan, peredaran uang di kota ini cukup banyak, dan kota ini juga adalah kota yang terkenal dengan semacam pengembangan ilmu kedokteran pada zaman sekarang, ya. Oleh karena itu produk-produk di bidang medis juga sangat terkenal. Ada pelumas mata, ada pelumas telinga, ya. Jadi mereka mengembangkan teknologi yang sedemikian rupa. Jadi dengan kata lain, kota Laodikia adalah kota yang makmur, kota yang begitu kaya, dan oleh karena itu tentu banyak orang berminat untuk bertransaksi, mencari peruntungan di
kota ini. Nah, jemaat Kristen hadir di tengah-tengah kondisi kehidupan yang serba makmur. Dan di dalam satu situasi di mana mereka mengalami kelimpahan, ya, mereka tidak berkekurangan. Nah, sering pada umumnya orang kalau ada dalam kelimpahan, lalu kemudian harta itu menjadi semacam jaminan bagi mereka. Ya. Semua bisa diselesaikan dengan uang. Semua bisa diselesaikan kalau kita punya harta dan kekayaan. Dan oleh karena itu dalam suasana seperti ini, orang akan berlomba-lomba mencari harta, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, ya, supaya mereka bisa menyelesaikannya dengan harta dan kekayaan. Nah, untuk memperoleh harta di tengah-tengah dunia perdagangan, sebagaimana kita ketahui, ya, dalam dunia perdagangan itu kan fleksibilitas itu sangat diperlukan. Ya. Ya, melarutkan diri dengan pasar itu sesuatu yang penting, ya. Jadi di dalam dunia sekuler di mana perdagangan itu menjadi sesuatu yang penting, acap kali identitas kita, ya, itu ya, kalau bisa disembunyikan sedemikian rupa, yang penting pasar. Ya. Jadi dalam dunia perdagangan acap kali yang berkuasa adalah pasar. Identitas disembunyikan. Nah, kemungkinan besar jemaat di Laodikia itu oleh karena orientasinya ada pada harta, kekayaan, kemakmuran, mereka lalu tidak memberikan perhatian terhadap identitas diri, terhadap panggilan sebagai orang Kristen, dan panggilan sebagai sebuah gereja yang hadir di sebuah kota. Jadi tidak perlu kita mempertahankan nilai-nilai, ya, tentang pengorbanan, tentang kejujuran, tentang kebenaran. Ya. Oleh karena itu menarik kalau kita memperhatikan sapaan dari surat ini. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat di jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Ya. Nah, kalimat sapaan ini sebenarnya mau memberikan semacam pengantar terhadap teguran yang akan disampaikan. Ya. Bahwa teguran yang disampaikan itu berasal dari Kristus, dan Kristus itu saksi, ya, martus yang setia sampai mati. Nah, padahal orang-orang di dalam dunia perdagangan itu kalau itu membahayakan usaha kita, membahayakan diri kita, membahayakan peruntungan kita, kenapa sih tidak sembunyikan identitas kita? Kenapa kita tidak sembunyikan nilai-nilai yang sebenarnya dititipkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan? Nah, jadi kalimat sapaan ini menentukan bahwa teguran ini dari saksi, dari martus yang setia sampai ia menjadi martir di atas kayu salib. Dan ini juga berasal dari firman dari Amin. Ya. Jadi Amin itu sebenarnya sebuah kalimat penegasan. Ya. Jadi kalau orang berdoa memohon lalu disambut dengan kata Amin, itu satu penegasan bahwa apa yang disampaikannya itu benar. Sebagai sebuah respon atas khotbah Amin, ya, bahwa menerima itu sebagai satu kebenaran. Bahwa Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia, yang hidupnya itu menjadi penegasan bagi karya Allah. Bahwa apa yang Allah buat itu, ya amin, benar. Itu nyata dalam hidupnya. Dan sekarang Yesus Kristus, firman dari Amin itu menyapa jemaat di Laodikia. Martus yang setia itu menyapa jemaat yang didapati sekarang tidak setia. Ya, mengkompromikan. Ya, banyak hal dalam kehidupannya demi peruntungan, demi kekayaan, demi kelimpahan. Sebab dalam dunia perdagangan seperti itu, maka kunci penting bagi hidup mereka adalah uang. Sebab semua bisa diselesaikan dengan uang. Jadi itu yang sebenarnya ada menjadi bagian penting dalam teguran kepada jemaat di Laodikia.
Nah, oleh karena itu kita menemukan jemaat yang mementingkan uang acap kali tidak lagi bisa membedakan mana jahat dan mana benar. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu mendandani matamu dengan pelumas mata yang begitu mahal, supaya kelihatan cantik, supaya penglihatanmu begitu kelihatan terang benderang. Ya. Padahal kamu tidak punya pelumas mata yang benar. Oleh karena itu pembacaan Alkitab ini mengatakan kamu mesti beli emas daripadaku, jangan ngumpulin emas-emas yang kamu mesti beli pelumas mata daripadaku. Itu berarti cara pandang terhadap kehidupan. Sebab kamu aku dapati tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya. Kita masih ingat tentang Lot. Lot itu kan tahu Sodom dan Gomora itu jahat. Tapi kok dia pergi ke sana? Sebab baginya ekonomi, ya, kehidupan yang makmur itu menguasai begitu banyak cara pandangnya, sehingga ia merasa tidak kecil, itu soal kecil. Kalau soal kejahatan Sodom dan Gomora dipandang kecil, sehingga ia tidak bisa lagi membedakan. Nah, jemaat di Laodikia selain dalam hidupnya itu mengkompromikan nilai-nilai, ya, sebagai anak Tuhan dengan nilai-nilai sekuler yang mungkin jahat pada waktu itu. Dan juga jemaat Laodikia yang tidak bisa melihat dengan jelas kehidupan karena dikuasai oleh keserakahan akan kehidupan duniawi. Dan yang ketiga yang ditegur dalam pembacaan Alkitab kita ini dalam surat ini adalah kamu bisa beli pakaian yang mahal, tapi di hadapanku kamu telanjang. Ini bisa mengandung dua pengertian, ya. Bisa dalam pengertian bahwa mereka itu berpakaian bukan untuk menjaga kesopanan, ya. Mereka pakai pakaian yang mahal, tetapi ternyata hidup yang vulgar di tengah-tengah dunia perdagangan, yang ya, dipertunjukkan, yang dipertontonkan. Engkau itu memalukan di hadapanku. Engkau harus beli pakaian putih daripadaku yang akan menyelubungi hal-hal yang memalukan dalam hidupmu, ya. Jadi jangan-jangan di Laodikia itu terjadi pergaulan bebas, ya. Jangan-jangan di Laodikia itu terjadi satu kehidupan yang begitu memalukan, diukur dari ukuran-ukuran sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini 3 teguran penting, ya. Jadi kata beli emas daripadaku, ya, beli pelumas mata daripadaku, ayat 18 itu, ya. Dan beli pakaian putih daripadaku, itu ada bentuk teguran terhadap satu praktek kehidupan yang memalukan. Nah, inilah yang membuat saya menyimpulkan bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang kehilangan identitas diri sebagai tubuh Kristus. Jemaat yang kehilangan panggilannya. Jadi jemaat yang suam-suam kuku itu dia adalah jemaat yang kehilangan panggilannya. Kehilangan panggilannya. Kegiatan kebaktian ada, ya. Kegiatan-kegiatan sebagai orang Kristen pada umumnya ada. Tetapi dia tidak punya panggilan untuk menggarami dunia. Malah ia melarutkan diri dengan dunia. Ya. Jadi, dengan kata lain, kalau kita ingin memelihara hidup atau memelihara panggilan dalam hidup kita, maka air murni jangan dicampurkan dengan air belerang. Supaya masing-masing bisa berfungsi. Ya. Jadi nilai-nilai Kristiani itu jangan lalu dikompromikan dengan nilai-nilai duniawi. Bukan berarti nilai-nilai dunia itu jahat. Semuanya. Mereka punya panggilan, punya fungsinya masing-masing. Ya. Negara punya fungsinya. Gereja punya fungsinya. Tapi gereja dan negara jangan lalu kemudian saling mengkooptasi. Sebab masing-masing punya fungsinya. Dan karena itu mereka diberi nasihat
Belilah dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, sungguh-sungguh kaya. Lalu kemudian pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Sebab siapa yang kukasihi ya kutegur dan kuhajar. Karena itu Kristus mengasihi jemaatnya, karena itu ditegur, karena itu diingatkan, karena itu dihajar. Begitu ya Pak Pendeta? Jadi kalau kita melihat dari 7 surat kepada jemaat di Asia Kecil ini, maka surat ke-7 itu surat yang nggak ada pujiannya. Isinya begitu celaan, begitu keras ya. Padahal jemaat itu hidup dalam kemakmuran, kekayaan. Tapi di mataku engkau miskin. Jadi kekayaan bagi setiap orang percaya tidak diukur dari berapa banyak emas yang kita miliki. Tetapi kekayaan bagi setiap orang percaya diukur dari seberapa besar kita setia. Martus sampai menjadi martir. Tidak diukur juga dari berapa mewah pakaian kita ya. Orang mendandani dengan tas yang mahal, mendandani dengan sepatu yang mahal, mendandani dengan pakaian yang mahal. Bahwa pakaian yang terindah itu adalah pakaian putih, kekudusan. Di mana kita kalau kita sudah dipersatukan dalam pernikahan, bagaimana pakaian putih itu menyelubungi pernikahan kita. Kalau kita menjadi seorang pelayan, bagaimana pakaian putih menyelubungi pelayanan kita. Ya. Sebab ada banyak pelayan, tetapi tidak berpakaian pelayan, ya. Berpakaian pedagang, ya. Mencari popularitas, mencari keuntungan. Nah ini bagian-bagian yang ditegur dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga yaitu cara pandang. Beli pelumas mata daripadaku, agar kita bisa melihat kehidupan dengan terang benderang. Baik, Pak Pendeta. Kita akan lanjut di segmen yang ketiga. Tadi Pak Pendeta sudah beberapa menyampaikan juga apa yang mesti juga kita bisa lihat sebagai umat Tuhan bercermin dari jemaat di Laodikia. Kita akan lanjutkan di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengar. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time.
Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Diberi judul Hidup yang Kehilangan Panggilannya. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, menyampaikan pertanyaan ataupun juga respons dari ulikan Bapak Pendeta Suta. Kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini ya Pak Pendeta. Dengan judul Hidup yang Kehilangan Panggilannya. Kita tadi diajak untuk melihat bagaimana kondisi jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku, yang kehilangan panggilannya. Mereka kelihatannya hidupnya makmur, kelihatan hidupnya kaya, kelihatan hidupnya sejahtera, kelihatan hidupnya tidak ada pergulatan, tenang ya. Tapi justru Kristus yang adalah saksi itu melihat bagaimana hidup mereka justru tidak berpadanan dengan panggilan. Nah, apa yang menjadi relevansinya untuk kehidupan kita? Apakah ya supaya kita melihat, jangan-jangan dalam hidup kita ini juga suam-suam kuku, Pak Pendeta? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau menghayati teks ini bagi kehidupan kita di masa kini, ya. Jadi Yesus di dalam surat ini kepada Yohanes menitipkan ya pentingnya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan dan sebagai gereja kita menjadi martus, menjadi saksi. Jadi saksi itu adalah orang yang mengalami perjumpaan ya, lalu kemudian memberitakan dan menyatakan apa yang mereka jumpai itu. Jadi kalau Yesus dikatakan sebagai saksi yang setia, ia mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan bagaimana kedekatan dengan Allah itu membuat Yesus berani untuk berlawanan dengan orang-orang yang munafik. Yesus berani menegur, Yesus berani lalu kemudian menerobos tradisi-tradisi yang dibangun oleh manusia yang tidak mencerminkan ketaatannya pada firman. Jadi seorang martus, seorang saksi, seorang yang mengalami perjumpaan itulah yang akan membuat ia berani. Nah, jadi kalau kita dipanggil untuk menjadi saksi yang setia, maka kita sebagai jemaat Tuhan diajak untuk berefleksi apakah kita dalam hidup kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang Kristen setelah menjadi Kristen mereka menjadi hambar ya, mereka tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menjalani hidup sedemikian rupa ya, tugas-tugas kewajiban sebagai orang percaya dilakukan, tetapi mereka tidak punya getaran lagi dari perjumpaan. Padahal itu penting. Ya. Sebab orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia tidak akan pernah punya kekuatan untuk menjadi saksi yang benar dalam hidup ini. Apalagi dalam hidup itu banyak godaannya, banyak tantangannya. Ya, ada ancaman, ada daya tarik. Nah, orang yang tidak merasakan perjumpaan, keindahannya, kekuatannya, ketika bertemu dengan tantangan, daripada kita susah dalam kehidupan, ya udah kita menyesuaikan dengan dunia. Daripada kita mengalami banyak kehilangan, lalu kemudian kita mengalah, menyembunyikan identitas kita. Nah, itu adalah contoh-contoh orang yang sebenarnya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, jemaat Laodikia adalah jemaat yang menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya mengalir begitu saja. Ya. Lalu mereka tidak sadar bahwa mereka punya panggilan menggarami dunia. Ya. Dunia perdagangan pada waktu itu. Yang mendewakan harta, yang mendewakan kepuasan, yang mendewakan hasrat. Ya. Sejauh ada uang, hasrat apa saja bisa dipuaskan. Nah, bagaimana gereja menjadi saksi Kristus dengan kenyataan seperti itu? Apabila gereja dan orang-orang percaya menggunakan cara pandang, cara berpikir dunia dalam hidupnya. Nah, percampuran mengambil cara pandang dunia, mengambil cara gaya hidup dunia, masuk dalam kehidupan sebagai orang percaya membuat kita kehilangan panggilan.
Nah, oleh karena itu di masa kini ya, sebenarnya godaan lodikia itu menjadi luar biasa ya dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang berada di kota besar ya, apalagi kita yang berada di ibu kota ya, di mana hampir 85% perputaran uang ada di sini ya, orang berbondong-bondong mencari perputaran uang, dan ketika kita bisa masuk pada sumbernya ya, banyak orang lupa diri. Dan supaya bisa masuk pada sumbernya, orang mengorbankan banyak hal. Nah, perputaran uang yang sedemikian besar di ibu kota itu kan ada waduknya. Orang berlomba-lomba masuk. Terlepas. Lalu kemudian ada aturan, ada cara kerja. Orang bisa masuk ke sana. Nah, ini yang sering membuat orang-orang Kristen kehilangan panggilannya. Ada orang-orang Kristen setelah bergelimang hidup dalam kelimpahan, gula-gula dunia yang sedemikian rupa, lalu ia merasa hampa, lalu ia tiba pada satu persimpangan, apakah aku tinggalkan itu ataukah bagaimana ya. Ada orang yang meninggalkan, tetapi ada orang yang coba-coba memaknai hidup dan mungkin aku bisa beri apa yang aku beri bagi pelayanan. Tetapi selama dunia, cara kerja dunia tidak ditinggalkan, berapapun ia alirkan dana yang ia dapatkan dari sana, ia tidak akan mengubah makna kehidupannya. Dia akan menjadi orang yang kering di dunia ini. Ia yang dalam bahasa kitab Wahyu menjadi orang yang mati suri, orang yang suam-suam, orang yang kehilangan panggilan. Jemaat, tadi Pak Pendeta menyoroti khususnya jemaat yang ada di perkotaan ya. Ketika jemaat yang di perkotaan, katakanlah secara umum begitu, melihat ini kehadiran kami sebagai jemaat baik-baik saja, sejauh ini program semuanya berjalan, tapi sejauh mana kehadiran jemaat itu, kehadiran gereja khususnya di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah lingkungan, apakah sudah menggarami dunia atau ya udah yang penting semuanya berjalan dengan biasa saja, business as usual, begitu. Yang penting ya sudah kita oke-oke saja, ya sudah berjalan dengan biasa saja, Pendeta. Jadi kalau kita hidup misalkan dalam sistem yang tidak adil, kita masuk ke sana mau nggak mau kita mesti melakukan ketidakadilan yang sama sebab sistemnya begitu kuat. Ya. Kalau masuk ke dalamnya, kita akan mengalami sebuah krisis iman. Tapi kalau kita berada di luar sistem, kita tidak akan mendapatkan apapun. Kita kesusahan. Jadi sebagai seorang martus, sebagai seorang saksi, ketika ia masuk dalam sistem, ia mesti berjuang dengan keadaan yang menekan dia sedemikian rupa. Ketika ia tidak masuk ke dalam sistem, lalu kemudian berjuang ya di pinggiran, mereka juga akan mengalami tantangan yang begitu berat. Nah, bagi jemaat Kristen di kota besar ya, yang diperhadapkan dengan kemakmuran, ya. Lalu kemudian semakin kita makmur, standar hidup kita juga semakin tinggi, gitu kan. Dan kalau semakin tinggi berarti kita tidak bisa mengaktualisasi kelimpahan itu dalam hidup kita. Lain halnya kalau kita mengalami kemakmuran, tapi standar hidup kita tetap, sehingga ada banyak kapital yang bisa kita gunakan ya untuk memberdayakan orang lain, untuk mengubah sistem yang tidak adil, untuk mengkritisi pelbagai ya. Jadi ketika kita masuk dalam sebuah sistem, lalu kita beroleh kelimpahan dalam sistem itu, dan standar hidup kita menjadi naik, dan tidak ada yang bisa kita aktualisasikan berkaitan dengan harta kita, berkaitan dengan diri kita, dan karena sibuk gaya hidup. Ya. Jadi kalau kita mengalami kelimpahan lalu meningkatkan standar hidup kita, maka tidak akan ada yang bisa kita sumbangkan dalam hidup ini.
Ini menjadi penting ya, sebab dalam kehidupan kota besar, begitu kita masuk ke sumbernya, kita akan mengalami kelimpahan. Gereja juga akan mengalami kelimpahan. Nah, kalau gereja ketika mengalami kelimpahan, lalu standar hidup gereja juga semakin tinggi. Hingga satu waktu kita akan terkejut kalau kita membandingkan gereja kita dengan gereja di kota kecil. Gereja di kota besar dengan gereja di pedalaman. Kita akan terkejut. Sebab kita masuk dalam satu sistem yang sedemikian rupa dan kita meningkatkan standar hidup kita sedemikian rupa. Dan kita terkejut bahwa sesuatu yang di pedalaman, ya di tempat-tempat terpencil, ya ada 3T ya, terpencil, terluar. Iya. Yang mau mengatakan bahwa betul-betul rentan, betul-betul rapuh ya, Betul, miskin. Dana yang mestinya biasa dipakai untuk bersolek dalam tanda petik, kalau di pedalaman, di tempat-tempat yang tertinggal tuh bisa membuat pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat demikian besar ya Pak Pendeta. Jadi untuk beli tas saja ya, kalau di kota besar ya, dengan di kota kecil ya. Di kota kecil tidak ada, atau di pedalaman tidak ada kebutuhan untuk tas itu yang mesti yang branded begitu kan. Tapi kalau di kota besar itu kalau tidak branded itu akan menunjukkan status seseorang. Padahal itu lonjakan harganya itu berkali lipat ya. Jadi ketika kita masuk dalam satu sistem, lalu kemudian itu mengubah gaya hidup kita, cara pandang kita. Nah ini yang mesti hati-hati. Jangan sampai kita kehilangan panggilan tadi Pak Pendeta. Dan ada janji Tuhan di ayat 21, siapa yang menang ia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Ini janji Tuhan kepada jemaat yang setia pada panggilannya ya Pak Pendeta. Betul. Jadi artinya setia bahwa betapapun dia hidup dalam satu sistem, dia tidak melarutkan diri dengan sistem. Dia berjuang, memang berat, tetapi orang yang berjuang bersama dengan Kristus, martir yang setia itu, maka pada waktunya kita akan ditinggikan. Ya. Baik Pak Pendeta. Sobat Ngulik dimanapun berada, pada episode kali ini kita telah mengulik Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 tentang hidup, di bawah judul hidup yang kehilangan panggilannya. Pak Pendeta Suta berkali-kali mengatakan tadi menjadi saksi ya, menjadi saksi yang benar. Jemaat yang disapa oleh Kristus, sang saksi yang sungguh-sungguh setia dan benar. Ini juga mengingatkan kita menjadi orang Kristen sudah lama ya, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat, apakah kita sungguh sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan karena perjumpaan itu kita justru dapat menerangi dan juga menggarami dunia di sekitar kita, pekerjaan di mana kita mencari rezeki, supaya ketika kita bekerja melaluinya Tuhan memberikan berkat, bukannya justru malah kita berkompromi dengan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan dunia yang justru akan menjauhkan kita dari sang sumber berkat itu sendiri. Dan sahabat, ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dimanapun berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari Pak Pendeta Suta dapat menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur apabila kami boleh belajar dari jemaat di Laodikia. Biarlah ya Bapa, apabila Engkau perkenankan kami berada di dalam satu kehidupan penuh dengan kelimpahan kemakmuran, kami boleh tetap setia, mempersaksikan cinta kasih Tuhan yang besar dalam hidup ini. Kami tetap setia untuk menunaikan tugas panggilan, bisa membedakan mana baik dan mana yang jahat, dan kami diberikan kemampuan untuk melakukan pelbagai advokasi ketika kami menemukan ketidakadilan, ketika kami menemukan ada ketidakbenaran, ketika kami menemukan ada penyimpangan, penindasan, dan perkara-perkara yang mendukakan hati Tuhan.
Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami yakin dan percaya kalau Tuhan perkenankan kami berada pada satu tempat, satu keadaan. Di dalamnya ada rencana Tuhan, di dalamnya ada panggilan Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan setia terhadap panggilan-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi garam bagi kehidupan ini. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin.